Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan ini kesempatan belajar ya, di masa remaja, di masa muda yang tidak dimiliki oleh banyak orang-orang yang seusia kalian ya. Kemudian nikmat hidayah, karena kita dipilih Allah sebagai ahlinya ya, sebagai keluarganya, sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah ya, dan terus bersungguh-sungguh menghafal dan menjaga hafalan. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membicarakan surat Al-Fatihah ya. Hari ini masih surat Al-Fatihah. Nampaknya ada beberapa kali majelis kita ya membicarakan surat Al-Fatihah ini. Malam ini kita akan secara khusus membicarakan zikir basmalah dan zikir hamdalah ya. Zikir dengan menyebut nama Allah ya, dan zikir mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dalam Al-Quran, dalam sunnah banyak sekali yang memerintahkan kita supaya banyak-banyak berzikir. Di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi jelas ini ya. Kadang-kadang ada orang yang kebablasan ya, kebablasannya itu suka menyalah-nyalahkan ya. Katanya enggak ada ajarannya zikir dengan menyebut Allah. Nah, itu namanya kebablasan ya. Padahal dalam Al-Qur'an jelas itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah ya, nama Allah, zikran katsira, dengan menyebut sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak mungkin. Jelas itu ya. Kemudian dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali karamallahu wajhah, hai Ali, pejamkanlah matamu, tutup kedua bibirmu, naikkan lidahmu, sebutlah Allah, Allah, Allah. Itulah dia zikir dalam tarikat Naqsabandiyah. Nah, ini kami mau apa ini? Mau berangkat insyaallah bulan Zulqa'dah ini untuk suluk ya, di Besilam ya, Babu Salam Langkat, 5 orang nanti ya.
yang kelas 12 plus dengan Aupa Zakwan ya. Ya, ada Aikal, ada Faisal, ada Pangeran, insya Allah juga Abid insya Allah besok malam sudah sampai. Kemudian Aupa, tambah Ustaz, berenam kita yang akan berangkat ke Besilam, pusat Tariqat Naqsabandiyah termasuk yang terbesar di dunia ya. Bukan hanya di Indonesia, di dunia ya, termasuk yang terbesar pada hari ini ya, pada saat ini. Insyaallah kami akan suluk 20 hari ya. Karena kalau 10 hari tanggung ya. Mudah-mudahan dengan 20 hari itu tuntas insyaallah ya, sampai ke tahlil, mudah-mudahan sampai khalifah, artinya sampai pada kaji yang terakhir ya. Itu harapan kita ya. Mengapa 20 hari? Jadi dalam tarikat Naqsabandiyah itu ada namanya zikir lataif. Lataif itu bentuk jamak dari latifah. Itu tidak bisa Ustaz buka di sini ya, tak boleh. Menyalahi adab namanya ya. Kenapa? Karena kalian belum mengambil tarikat. Itu hanya bisa dibuka sama-sama yang sudah pernah suluk. Itu pun ada adabnya ya. Kalau khalifah tidak bisa membuka secara luas, secara terbuka betul kepada orang yang masih zikir lataif, yang belum khalifah. Ada adab-adabnya ya. Ya samalah. Kalau misalnya ada seorang profesor matematik, paham? Kira-kira luas apa enggak ilmunya itu? Ada matematik itu yang susah? Ada. Ada yang mudah? Ada. 1 tambah 1? Itu matematik apa enggak? Matematik. Tapi kalau matematiknya itu mengukur tentang mau buat jembatan layang, ya, itu kajiannya, kemiringannya berapa, itu bisa diukur pakai matematik. Itu mudah apa susah itu? Lalu profesor itu diajarkannya itu kepada kelas 1 SD. Cocok apa enggak tuh? Enggak cocok. Ini macam itu juga, ya. Macam itu juga, ada adab ya. Berarti enggak betul itu gurunya itu ya. Masa matematik mengukur kemiringan jembatan layang diajarkan kepada anak kelas 1 SD. Bukan anak kelas 1 SD itu yang apa, yang tak betul ya. Gurunya itu. Jadi seperti itu. Nah, tapi yang jelas zikir dengan lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Allah. Lafaz Allah itu lafzul jalalah, lafaz yang agung. Namanya ismu zat. Zat al-wajib al-wujud namanya adalah Allah. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Dan yang lain-lain, As-Sami' Al-Basir itu namanya sifat. Jadi berzikir dengan ismu zat, itulah zikir yang paling afdol ya. Zikir yang paling afdol itu justru ya. Jadi Allah, tak bisa lagi Ustaz jelaskan ya di mana posisinya, yang jelas dalam badan kita dah ada tempat-tempatnya ya. Ada tempat-tempatnya diisi dalam badan itu. Itu namanya zikir ismu zat ya. Dan itu akan menghancurkan sifat-sifat yang tercela yang ada dalam kepribadian kita itu. Karena sifat-sifat kita itu macam-macam. Ada sifat marah, ada sifat rakus. Beda kan? Beda ya. Dan dalam diri kita pun itu tidak sama tempatnya. Paham? Ada sifat penakut. Ya. Tak sama itu. Ada di titik-titik tertentu. Dan itu yang dihunjamkan, ditembakkan ke situ zikir ismu zat tadi. Kalau
kita membaca zikir ismu zat. Beda kalau orang berzikir dengan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Apa artinya itu? Wahai yang maha pemaaf, yang maha pengam. Kira-kira ada permintaannya itu? Minta apa dia? Supaya diampuni. Ya Razzaq, ya Razzaq. Sampai 1000 kali. Ya Razzaq. Kira-kira apa yang mintanya itu? Rezeki. Ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Apa yang dimintanya itu? Ilmu. Kalau ya Allah, itu ismu zat. Nggak ada minta apa-apa. Paham? Tak minta apa-apa. Berarti mana yang paling ikhlas itu? Minta. Kalau minta itu bahasa kitanya pamrih kan? Kalau ada datang berbuat baik orang kepada kita, tapi ada udang di balik batu, bukan udang di balik bakwan ya. Ada udang di balik batu. Kira-kira bagus apa enggak orang itu? Enggak bagus. Tapi kalau kepada Allah tetap bagus. Karena Allah itu memang Maha Pemberi, ya. Tapi kalau kepada sesama makhluk enggak bagus itu. Ya, memberi supaya mendapat balasan, bagus apa enggak itu? Enggak dapat pahala kita itu kan. Tapi kalau kepada Allah enggak apa-apa. Cuma itu levelnya level di bawah itu. Ya. Itu masih orang yang memerlukan balasan. Minta masuk surga. Minta dijauhkan dari neraka. Itu masih level bawah itu. Tapi kalau level yang paling tinggi itu, berzikir itu tak minta apa-apa. Maka yang tak minta apa-apa itu, ya zikirnya ismu zat. Karena kita hanya memikirkan zat al-wajibul wujud. Kalau kita misalnya, ya Razzaq, ya Razzaq. Wah, tergantunglah kan. Kalau orang mahasiswa, tinggal 2 hari lagi, kalau nggak bayar uang kuliah, drop out. Tentu pikirannya dapat duit untuk bayar uang kuliah kan. Iya kan? Ya, betul kan? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Orang bangun rumah, baru 1/4 siap. 3/4 lagi. Kalau 1 miliar, baru 250 juta yang ada. Kurangnya berapa? 750 juta baru siap rumahnya itu. Ya Razzaq, ya Razzaq, sampai 1 juta kali. Rupanya tujuannya supaya apa? Supaya dapat uang. Ya, tapi karena kepada Allah enggak marah Allah. Allah itu memang maha kaya, maha memberi. Tapi mana bagus itu? Ya Allah. Enggak ada minta apa-apa. Memang dia mikir kepada Allah saja. Mana bagus? Mana ikhlas itu? Yang mana yang ikhlas? Yang paling ikhlas? Minta duit atau yang tak minta apa-apa? Tak minta apa-apa. Kalau tak minta apa-apa itu bahasa kitanya tanpa pamrih. Jadi zikirnya itu tanpa pamrih. Itulah dia zikir ismu zat. Paham? Oleh sebab itu dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Kalau Rasulullah pasti itu. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi orang di bumi ini yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tak ada orang lagi yang ingat kepada Allah. Barulah terjadi hari kiamat itu. Kalau masih ada orang dalam hatinya zikrullah menyebutkan Allah, 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 kiamat nggak terjadi. Karena makanya nanti menjelang kiamat itu akan ada hawa dingin yang menjadi sebab wafat seluruh orang yang beriman. Paham? Tinggal orang yang tak beriman tak wafat. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, nggak ada lagi orang yang menyebutkan nama Allah. Nggak ada orang lagi yang beriman. Barulah terjadi hari kiamat. Kalau begitu, kira-kira besar apa enggak jasa orang yang selalu berzikir itu? Majelis zikir itu besar apa enggak jasanya? Besar. Makanya wali-wali Allah itu kadang-kadang disebut orang pasak bumi ya.
Iya kan? Tahu pasak? Pancang supaya bumi itu tidak bergoyang. Supaya bumi itu tidak gempa bumi. Ya. Apa pancangnya? Pasaknya apa tadi? Wali-wali Allah yang waktunya siang malam dihabiskan untuk dia gunakan untuk zikrullah. Untuk berzikir kepada Allah. Paham ya? Nah, itu dia namanya zikir basmalah. Zikir dengan nama Allah. Nama Allah itu tadi apa? Allah lafzul jalalah, ismu zat. Kalau orang yang sudah sampai paham betul lah hakikat dari ismu zat itu, itulah dia yang sudah sampai kepada hakikat itu. Itu sudah. Enggak macam tadi. Kalau kita tadi doanya itu pajak betul tadi imam kita kan? Ya. Banyak doanya tadi. Permintaannya banyak tuh. Ya. Kalau dikasih hari ini susah kita. Ya. Yang dimintanya tadi. Kalau dikasih hari ini susah kita. Makanya ditunda itu. Ada minta anak tadi. Ada kan? Coba kalau langsung tiba-tiba banyak anak kita sini. Nggak jadi belajar lagi. Hah? Betul kan? Tanpa istri langsung kan minta anak tadi. Istri belum ada kan? Makanya jangan marah kalau doa kita tidak dikabulkan langsung, karena kalau dikabulkan langsung susah itu. Ya, ada orang minta doa diberikan harta sebanyak-banyaknya. Coba kalau masing-masing kita kasih satu Mercedes, mau taruh di mana sini? Hah? Banyak betul doanya tadi. Ya. Tapi kalau orang yang sudah sampai kepada hakikat itu nggak banyak-banyak doanya pun, nggak sempat dia ucapkan. Baru di hati saja sudah Allah kabulkan. Kenapa? Karena sangat dekat dengan Allah. Siapa? Sekretaris pribadi Nabi Sulaiman itu masih ingat? Siapa namanya? Hah? Lupa. Asif bin Barzakha. Itu sekretaris pribadi Nabi Sulaiman, orangnya nggak banyak cakap. Ya. Sini siapa yang banyak cakap? Itu nggak bisa sekretaris Nabi Sulaiman itu. Ya. Kalau suka cerita ya, dia tak banyak cakap. Dia ditanya, dia jawab yang ditanya itu saja. Dan dia tidak banyak bicara. Tidak bicara kecuali perlu. Dan dia selalu zikrullah. Masih ingat kan? Ketika Nabi Sulaiman minta kepada para pembesarnya ya, dalam rapat kabinet ya. Iya kan? Dalam rapat kabinet karena Ratu Balqis mau datang kan? Apa yang dimintanya? Membawa singgasana. Apa itu singgasana? Kursi kebesaran. Siapa yang pertama menawarkan jasa? Jin Ifrit. Apa katanya? Saya bisa mendatangkannya sebelum kamu berdiri. Dia udah semacam ini. Mau berdiri tuh, duduk, mau berdiri gini. Ya kan? Sedang duduk dalam rapat, memimpin rapat Nabi Sulaiman duduk sebelum kamu berdiri. Berarti kan ada waktu ini. Ya, seperti itu kan? Lalu itu masih kelamaan menurut Nabi Sulaiman ya. Lama tuh. Ada yang lebih cepat dari itu lagi? Ada. Siapa tadi? Asif bin Barzakha. Saya bisa mendatangkannya sebelum mata Tuhan berkedip. Wah. Jadi belum berkedip udah ada di depan Nabi Sulaiman. Itu apa tuh? Ada dia minta, ya Allah datangkan. Enggak ada gitu. Paham? Enggak ada. Bukan seperti tadi doa kita itu. Kita itu bagus. Kita gitu pun belum tentu dikabulkan Allah, tapi mudah-mudahan dikabulkan Allah ya. Tapi karena dia dekat dengan Allah, dia enggak, ya Allah datangkanlah singgasana Ratu Balqis. Enggak. Di hatinya saja. Tik, langsung datang. Sebelum berkedip mata Nabi Sulaiman. Nah itu.
Itu dia itu yang selalu dalam tafsir itu dijelaskan bahwa beliau itu zikirnya adalah zikir ismu zat. Allah, 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 Allah. Itu zikirnya. Masya Allah ya. Nah, itu ya. Nah, paham ya? Jadi zikir ismu zat ini adalah zikir yang paling afdol ya. Tapi kan itu harus dibiasakan itu ya. Dan zikir ismu zat itu bisa dengan zikir khafi, bisa dengan zikir sir, bisa dengan zikir jahar ya. Tapi kalau dalam tarekat Naqsabandiyah dia zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Di dalam hati. Kalau masih gini kita, memang dalam hati. Kira-kira tahu malaikat apa anda tuh kita berzikir? Enggak, dari mata kita udah tahu. Jangankan malaikat, kalian pun tahu kan orang itu berzikir dia. Tahu ya? Nah, itu. Tapi kalau orang yang sudah seperti Asyib tadi itu enggak macam itu lagi. Ya, itu kan pemula ya. Pemula itu tadi, pejamkan matamu, apalagi tutup bibir, tekankan ke langit-langit lidah, sebutkan Allah, Allah. Itu pemula kan? Tapi kalau yang sudah sempurna, dalam keadaan dia berlari, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sedang ada masalah, dia tetap zikrullah. Itu yang sudah sampai kajinya itu ya. Sampai kajinya. Jadi itu dia. Kalau zikir ismu zat tadi, Allah tadi itu, khafinya itu sampai malaikat pun tak tahu dia berzikir, itulah dia yang lebih hebat lagi ya, yang lebih sempurna lagi. Artinya dia berzikir hanya Allah yang tahu, sehingga ikhlasnya itu sangat tinggi ya, ikhlasnya itu sangat tinggi. Kalau apalagi kalau tahu orang sebelah itu kan, itu karena pemula kan? Karena pemula tadi. Nah, itu dia zikir ismu zat ya. Jadi dalilnya banyak tadi ya. Sudah berapa tadi dalilnya itu yang kita sebutkan? Ada berapa tadi? Satu Al-Quran, surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat ya. Kemudian kalau kita membaca wirid kita sesudah subuh, apa wirid kita itu? Apa namanya itu? Sayyidut tasbih. Coba perhatikan ya. Subhanallah. Ada lafaz Allah. Alhamdulillah. Ada lafaz Allah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada? Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada? Ada. Jadi zikir yang lain itu selalu sempurnanya hanya kalau ada lafaz Allah. Tadi kita berzikir sesudah sholat maghrib tadi, bertasbih, bertahmid, bertakbir, sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lafaz Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lafaz Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada lafaz Allah? Artinya apa? Zikir itu sempurna zikir itu apabila ada dalam kalimatnya itu ismu zat, yaitu lafaz Allah. Paham ya? Itu mengenai zikir basmalah ya, zikir dengan menyebut nama Allah. Kemudian tahu kita bahwa itu memang ismu zat, nama Allah, karena memang Allah
beritahukan kepada kita melalui rasul-rasulnya ya. Melalui Al-Qur'an ya. Al-Qur'an merekam apa? Merekam percakapan Allah dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam ya, dalam surat Al-A'raf ya, ayat 14. Apa itu? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Itu ya. Di mana itu? Di mana itu Allah perkenalkan dirinya kepada Nabi Musa? Di lembah Tua, lembah suci Tua. Di mana itu? Di mana itu? Di Sunda. Hah? Kadang-kadang orang Sunda katanya di sana. Ratu Balkis itu pun di sana katanya. Ya. Sekarang ada lagi penemuan bahwa piramid-piramid Mesir itu berasal apanya itu dari Sunda juga gitu. Iya apa? Iya Ahmad. Ini orang Sunda deh. Di mana itu? Lembah Suci Tua itu mana? Di mana? Di mana? Yang jelas bukan di ASEAN ya. Ya. Itu waktu apa? Waktu beliau pulang mau kembali ke mana? Ke Mesir. Dari mana? Dari? Hah? Madian. Kampung siapa tuh? Mertuanya. Mertuanya siapa? Shu'aib. Nabi Shu'aib. Ya itu ya. Setelah selesai mas kawinnya apa? Berkhidmat kepada keluarga mertuanya berapa lama? 10 tahun. 9, kalau sempurnakan 10 boleh. Dan disempurnakannya ya? Disempurnakannya 10 tahun jadinya ya. Baru pulang dengan istrinya dan anaknya. Nanti di tengah jalan itulah nampak api. Suruh istri dan anaknya nunggu, dia pergi ke situ. Mau masuk ke situ langsung ada suara, Musa, kamu mau masuk ke tempat suci. Buka apa? Apa dibuka? Sendal. Tentu bukan hanya sendal itu. Ya. Bukan hanya sendal. Nafsu yang tidak nafsu mutmainnah, sifat-sifat nafsu yang tercela itu harus dibuang, dikikis. Ya. Baru sampai di situ baru Allah perkenalkan ya. Itu yang tadi ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Musa, sungguhnya aku ini adalah Allah. Itu baru pertama kan mendapat wahyu kan? Sebelumnya belum kan? Belum. Jadi diperkenalkan. Jadi Allah yang memberitahukan. Seperti itu juga. Jadi ada namanya ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang Allah berikan, ilhamkan kepada hamba-hambanya. Nah, itulah dia baru bisa mendapat ilmu yang luas ya. Kalau orang-orang hamba-hamba Allah yang mendapat ilmu laduni. Dan itu bisa antara lain harus banyak berzikir ya, zikrullah ya, berzikir kepada Allah. Itu yang pertama ya. Jadi zikir basmalah. Kemudian zikir hamdalah. Ini juga ada ceritanya ini ya. Ada orang zikirnya alhamdulillah. Jatuh dia alhamdulillah. Sakit dia alhamdulillah. Ya Allah, berat juga itu zikirnya itu. Ya. Mati istrinya alhamdulillah. Meninggal anaknya alhamdulillah. Ya. Kecelakaan sampai masuk rumah sakit alhamdulillah. Ada orang hamba Allah yang zikirnya zikir hamdalah ya. Alhamdulillah. Itu berat itu zikirnya itu ya. Kita itu belum sampai ke situ kan? Kalau kita musibah enggak alhamdulillah kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada. Masih ingat ceritanya itu? Hamba Allah yang ini ada ceritanya ya. Ceritanya itu bukan dongeng, fakta ya. Ada hamba Allah ini di Irak. Di Irak ini ceritanya ini ya. Irak sekarang ya.
di dekat-dekat Baghdad sana. Jadi hamba Allah ini sudah bertahun-tahun itulah zikirnya. Pokoknya dia merasakan fadilatnya itu luar biasa. Enggak pernah dia, semua katanya apa yang dia inginkan dapat itu. Dengan dia mengamalkan zikir itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya ngomong sedikit alhamdulillah. Ngomong sedikit alhamdulillah. Itu zikirnya itu. Kalau ada orang alhamdulillah. Ada orang marah sama alhamdulillah. Itu zikir dia. Sampailah suatu waktu Imam Ahmad. Ingat ya? Imam Ahmad musafir dan beliau tidak membuka jati dirinya, tidak memperkenalkan dirinya kepada masyarakat siapa dia ya. Sampai beliau ya orang musafir, berdebu-debu, kotor. Lalu beliau tidur di masjid. Diusir apa itu? Diusir penjaga masjid itu. Ya Allah, Imam Ahmad. Itu kualat itu. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis hafal. Diusir. Ya Allah. Diusir dari masjid. Karena kotor dia. Orang sedang musafir. Lalu dia keluar. Ada tukang roti, nampak dia. Tukang roti ini kasihan dia. Bawanya ke rumah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pokoknya begitu jumpa dengan Imam Ahmad sebentar. Alhamdulillah. Didengar Imam Ahmad ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah beberapa hari di situ, akhirnya Imam Ahmad tanya itu, kamu kok alhamdulillah ada zikir kamu? Tadi mestinya innalillah, alhamdulillah juga kan? Iya kan? Mestinya kan masya Allah. Kalau sesuatu yang menakjubkan kan masya Allah kan? Alhamdulillah juga dia. Semua alhamdulillah. Ya. Ini ditanya Imam Ahmad itu. Kok itu zikir kamu? Kok tidak tukar-tukar? Oh Tuhan katanya. Dia tak tahu itu Imam Ahmad itu. Tuhan katanya. Saya sudah merasa, ini sudah bertahun-tahun saya amalkan ini Tuhan. Pokoknya dengan amalan ini semua yang saya inginkan itu dapat saya. Oh, itu dengan senangnya dia cerita kepada Imam Ahmad. Sampai hari ini alhamdulillah semua yang saya inginkan semua dapat. Kecuali satu. Satu yang belum saya dapat. Ingin saya jumpa. Apa itu? Saya ingin jumpa dengan seorang ulama besar. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah. Coba. Itu cerita dia. Langsung menangis Imam Ahmad. Betullah amalan kamu itu. Kamu terus berzikir dengan zikir hamdalah, alhamdulillah. Semua yang kamu inginkan sudah. Sayalah Imam Ahmad itu. Dipeluknya Imam Ahmad ya. Itu ya. Itu zikir hamdalah ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita sudah betul-betul yakin kepada Allah, kira-kira Allah itu apa mau dia aniaya kepada hambanya? Hah? Mau mau Allah aniaya kepada hambanya? Hah? Enggak. Apalagi kalau sama orang yang kerjanya menghafal Al-Quran terus. Mau Allah itu aniaya, zalim? Enggak. Oleh sebab itu, kalau sampai kepada hakikatnya itu keyakinan kita bahwa semua yang kita terima itu adalah yang terbaik bagi kita menurut ilmu Allah. Kalau gitu apa yang pantas kita ucapkan? Hah? Apa yang pantas kita ucapkan? Kalau kita yakin bahwa itu yang terbaik, kecelakaan itu yang terbaik bagi kita. Apa yang pantas kita ucapkan kalau memang itu yang terbaik? Alhamdulillah. Paham ya? Paham kan? Kalau sudah sampai ke situ kaji kita bahwa semua yang kita terima itu adalah kehendak Allah dan itulah yang terbaik bagi kita, maka apa yang pantas kita ucapkan? Bukan innalillah kan? Bukan. Alhamdulillah. Itu saja ya. Itu saja. Jadi
alhamdulillah malam ini kita membicarakan tentang zikir ya, yang juga sangat erat hubungannya dengan surat Al-Fatihah. Karena kita sudah membicarakan kemarin ayat pertama ya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada zikir basmalah dan ada zikir hamdalah. Baik ya. Silakan baca doa. Ya, apa ya? نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر وأنت الميسر يا معين يا منير يا نسير يا خير الناصرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.